Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan membahas tematiknya tentang bagian-bagian tanaman. Di sini Bapak sudah memperlihatkan ada satu pohon. Kita mulai dari paling bawah ya. Yang paling bawah ini yang berada di dalam tanah adalah akar yang menyerap unsur hara dalam tanah. Akan dialiri melalui batang, ya, kalau kita bilang leaf, akan dinaikkan, disalurkan ke daun. Di daun itu ada klorofil, ya, zat hijau daun kita bilangnya. Itu untuk proses pemasakan unsur hara yang ada dari tanah dikirim ke daun melalui proses fotosintesis. Jadi tanaman itu membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis, untuk memasak makanannya. Setelah dimasak dulu di daun melalui menggunakan zat hijau daun atau klorofil, setelah itu akan dialirkan sama daun ke batang kembali dan baru dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Akhirnya sampailah ke bunga. Dari bunga akhirnya bisa menghasilkan buah. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini salah satu bagian tumbuhan yang dari bawah ya. Kita bahasnya yaitu akar. Akar terbagi menjadi dua, ada akar tunggang dan ada akar serabut. Ya, kita lihat perbedaannya. Kalau akar tunggang itu cabangnya tidak terlalu banyak tapi besar-besar. Kalau akar serabut lebih rapat ya, lebih rapat, lebih kecil-kecil. Nah, itu akar serabut. Selanjutnya, oke, kita ke daun yang tempat proses pemasakan dalam tumbuhan ya, fotosintesis. Ini ada helai daun ya. Disinilah terjadinya proses pemasakannya melalui zat hijau daunnya. Terus ada tulang daun, ada pelepah daun dan ada tangkai daun. Sedangkan daun terbagi menjadi ada di sini ada menyirip, ada melengkung seperti daun sirih, ada menjari seperti daun singkong, dan ada sejajar seperti pohon jagung. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke bagian bunga ya, bakal menjadi buah di sini ya, bunga. Di sini ada mahkota bunga yang bentuknya cantik, yang kita kalau misalkan selalu memandangnya itu indah. Nah, itu adalah mahkota bilangnya ya. Terus di sana di mahkota bunga itu, di bunganya ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik dan tangkai putik. Nah, ini nantinya yang menempel pada kaki lalat, kaki lebah, gitu ya. Nah, nanti proses penyerbukan akan menjadi buah. Jadi bantuan itu melalui binatang atau hewan atau melalui udara juga bisa. Terus ada kelopak yang berada di bawah bunga. Ada bakal biji yang ada di tengah ya. Nanti ketika ada proses penyerbukan, nantilah lama-kelamaan nanti bakal biji ini akan menjadi besar dan akan menjadi buah. Ada dasar bunga yang paling bawah dan ada tangkai bunga yang menyatu dengan batang tumbuhan. Lanjut. Nah, ini contoh tanaman akar serabut. Ya. Di sini seperti jagung ya. Ini akar serabut karena akarnya banyak. Pohon kelapa walaupun besar ternyata dia berakar serabut karena akarnya banyak. Sama pohon salak di sini. Ya, ini pohon salak. Nah, ini yang biasa mungkin bisa kita lihat di ketika Bunda membeli sayuran ya, kangkung, terus bayam. Nah, itu akar serabut. Nanti kita akan bahas setelah ini ya. Oke, di sini ciri-ciri tanaman akar serabut. Pertama, bentuk akar serabut mirip serabut ya, banyak gitu. Luasnya banyak. Kedua, ukuran akar serabut relatif kecil-kecil. Ya. Terus ketiga, tempat tumbuhnya pada bagian pangkal batang. Yang keempat, besar setiap akar serabut cenderung hampir sama semua. Yang kelima, akar serabut biasanya tumbuhan berkeping satu. Yang keenam, akar serabut tidak begitu dalam tertancap ke tanah. Makanya kalau pohon yang berakar serabut gampang untuk dicabut, gampang untuk dirobohkan karena akarnya itu tidak terlalu menancap ke dalam.
Ketujuh, akarnya bercabang-cabang, ya kecil-kecil seperti serabut kita bilang ya. Kedelapan, sistem akarnya lemah sehingga pohonnya mudah rebah bila ditiup angin kencang. Ya, makanya padi itu akarnya akar serabut, makanya mudah untuk roboh. Contohnya adalah kelapa, padi, rumput. Nah, nanti kalian ketika ada rumput di rumah, silakan cabut rumput-rumput apa namanya? Liar ya. Silakan cabut, lihat, perhatikan akarnya. Terus ada pohon tebu, ada pohon pepaya, salak, jagung, pinang, anggrek dan lain-lain ya. Selanjutnya, ini contoh tanaman akar tunggang. Tadi kan serabutnya kecil-kecil, ini akar tunggang. Lihat akarnya besar-besar, terus menghujamnya ke tanah, jadi nggak mudah roboh. Kita benturkan pun tubuh kita dia nggak roboh. Atau kita cabut pun akan sulit. Nah itu akarnya akar tunggang namanya. Ya seperti pohon rambutan, pohon mangga, pohon jambu air. Nah itu akar tunggang karena cukup kuat untuk tumbuhannya berdiri. Lanjut, ini ciri-ciri tanaman akar tunggang. Pertama, terdapat pada tanaman dikotil atau biji berkeping dua. Yang kedua, akarnya kuat untuk menopang dirinya tanaman sehingga kokoh walaupun diterjang angin kencang. Itu tadi yang besar-besar ya, pohon angsana yang ada di pinggir-pinggir jalan, nah itu akar tunggang. Ketiga, memiliki akar primer atau akar yang terus tumbuh membesar dan memanjang. Iya, pohon beringin contohnya. Memang dari kecil tuh wah hijau, daunnya banyak, rimbun. Cuman ternyata saking kuat akarnya bisa merobohkan tembok ya, atau bahkan rumah pun bisa rusak. Contohnya ada mangga, pohon jeruk, pohon melinjo, pohon rambutan, pohon jambu, pohon belimbing dan pohon beringin dan lain-lain yang pohonnya besar-besar, yang kuat. Nah, itu akar tunggang. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.